Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Sak. Dengan NPM 233111020. Di sini saya menjelaskan tentang siklus akuntansi koperasi. Materi yang akan saya bahas adalah neraca saldo dan pelaporan pada siklus akuntansi koperasi. Materi pertama adalah neraca saldo pada siklus akuntansi koperasi. Neraca saldo siklus akuntansi koperasi adalah suatu laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan koperasi pada suatu saat tertentu. Neraca saldo koperasi biasanya terdiri dari dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Di dalam neraca saldo ini, semua akun koperasi akan dicatat dalam salah satu dari kedua kolom tersebut. Contoh akun-akun yang biasanya terdapat dalam neraca saldo koperasi antara lain. Contoh akun-akun yang biasanya terdapat dalam neraca saldo koperasi antara lain. Yang pertama ada kas. Lalu yang kedua piutang. Yang ketiga persediaan. Yang keempat peralatan. Yang kelima ada hutang. Dan yang terakhir adalah modal. Pada neraca saldo, akun-akun diurutkan berdasarkan sifatnya, dengan aset, kas, piutang, persediaan, DLL, biasanya terletak di sisi debit, sedangkan kewajiban dan modal biasanya terletak di sisi kredit. Tujuan neraca saldo adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana koperasi memiliki aset, kewajiban, dan modal pada suatu saat tertentu. Lalu materi kedua adalah pelaporan pada siklus akuntansi koperasi. Pelaporan siklus akuntansi koperasi melibatkan serangkaian laporan keuangan yang disusun untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan koperasi selama periode tertentu. Berikut adalah laporan-laporan utama yang biasanya disusun dalam siklus akuntansi koperasi. Berikut ini adalah laporan-laporan utama yang biasanya disusun dalam siklus akuntansi koperasi. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan pendapatan dan biaya koperasi selama periode tertentu. Ini mencakup informasi tentang pendapatan penjualan, biaya produksi, beban operasional, dan laba atau rugi bersih koperasi. Yang kedua ada neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan koperasi pada suatu saat tertentu. Ini mencakup aset, seperti kas, piutang, persediaan, kewajiban, hutang, dan modal pemilik koperasi. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Ini mencakup investasi awal, laba atau rugi yang ditahan, dan kontribusi tambahan pemilik atau penarikan modal. Lalu yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Ini membantu dalam memahami bagaimana koperasi mengelola arus kasnya. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan-catatan ini memberikan rincian dan penjelasan tambahan tentang item-item dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi, dan informasi tambahan yang relevan. Dan yang terakhir ada laporan audit. Jika koperasi menjalani audit independen, laporan hasil audit juga akan disertakan. Semua laporan ini harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Laporan-laporan ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja keuangan koperasi dan dapat digunakan oleh manajemen, pemegang saham, pihak berkepentingan, dan otoritas perpajakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.